Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pagi itu kota Baghdad masih diselimuti kabut tipis ketika suara ayam mulai terdengar dari sudut-sudut rumah penduduk. Cahaya matahari perlahan naik dari balik bangunan batu yang berjajar sepanjang tepi sungai Tigris. Para pedagang sudah membuka kios mereka, menata roti, rempah, sayuran, dan kain warna-warni. Dan seperti biasa, di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria bersorban miring berjalan santai sambil menguap panjang. Dialah Abu Nawas, orang paling cerdas sekaligus paling kocak di Baghdad. Dengan langkah santai, Abu Nawas menyapa para pedagang. "Assalamualaikum, wahai saudagar kaya. Izinkan aku menikmati hari ini dengan melihat barang-barang mahal kalian, tanpa membeli apapun." Para pedagang tertawa, sebab mereka sudah hafal tabiat Abu Nawas yang suka bercanda tetapi selalu membawa keceriaan. Beberapa di antaranya sengaja memanggil Abu Nawas untuk sekadar ngobrol, karena mereka tahu omongannya bisa mengubah hari yang membosankan menjadi penuh tawa. Abu Nawas memasuki pasar roti yang pagi itu dipenuhi aroma roti gandum yang baru keluar dari tungku. Perutnya langsung keroncongan, sebab sejak malam sebelumnya ia belum makan apapun selain secangkir teh encer. Ia berhenti di depan kios penjual roti baru, seseorang yang belum mengenalnya. Abu Nawas menghirup aroma roti dalam-dalam dan berkata, "Hanya mencium aroma roti ini saja rasanya sudah seperti makan." Penjual roti itu berkata, "Kalau begitu, bayar aromanya." Abu Nawas tersenyum lalu mengeluarkan 2 keping uang tembaga, menggesekkannya hingga berbunyi celing-celing, dan berkata, "Nah, kau telah mendengar bunyi uangku. Jadi lunaslah aroma roti tadi." Para pembeli tertawa dan penjual roti hanya bisa terdiam. Perutnya masih lapar, tetapi hati Abu Nawas bahagia karena membuat banyak orang tertawa. Ia melanjutkan perjalanan ke pasar rempah. Ada bukit kecil kunyit, lada, kayu manis, bahkan jintan hitam yang aromanya menusuk hidung. Beberapa pedagang memanggilnya, ingin bermain tebak aroma. Abu Nawas menghirup salah satu wadah rempah dan berkata, "Ini lada hitam, tapi aromanya seperti lada yang sedang patah hati." Orang-orang kembali tertawa, membuat suasana pasar semakin hangat. Ketika berjalan, tiba-tiba seorang anak kecil berlari sambil membawa keranjang penuh telur dan menabrak kaki Abu Nawas. Telur dalam keranjang hampir tumpah. Anak itu panik, namun Abu Nawas buru-buru memegang keranjang agar tidak jatuh. "Tenanglah, wahai anak kecil. Kau membawa telur atau membawa masalah?" Anak itu menjelaskan bahwa ibunya sedang menunggu telur itu. Abu Nawas mengantarkan anak tersebut sekaligus membantu ibunya menata telur di kios. Meski sering bercanda, Abu Nawas selalu punya hati yang lembut. Setelah itu Abu Nawas menuju pasar ikan. Bau amis bercampur bau asin membuatnya meringis. Para penjual ikan berteriak menawarkan dagangan, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di tengah keramaian itu, seorang penjaga istana datang dengan nafas terengah-engah, memanggil namanya keras-keras. "Abu Nawas, Sultan memanggilmu. Ada urusan besar." Abu Nawas menepuk perutnya yang kosong dan berkata lirih, "Setiap aku lapar, pasti ada masalah." Sesampainya di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak serius. Di sebelahnya berdiri seorang menteri yang wajahnya pucat dan gelisah. "Abu Nawas," kata Sultan, "menteri ini kehilangan sesuatu yang sangat berharga, ember emasnya."
Abu Nawas mengangkat alis. Tuanku, siapa yang membuat ember dari emas? Apakah nanti para tukang air juga akan minta istana? Sultan menahan tawa, tetapi menteri itu tampak kesal. Ini bukan saatnya bercanda, Abu Nawas. Ember itu jatuh ke sungai dan pasti dicuri seseorang. Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, jika hilang di sungai, mengapa kau yakin dicuri? Apa kau melihat ikan memakai anting emas baru? Pengawal istana menahan tawa. Menteri itu tidak bisa menjawab dengan jelas. Sultan akhirnya memerintahkan Abu Nawas untuk menyelidikinya. Abu Nawas segera pergi ke Sungai Tigris. Di sana, beberapa pemuda sedang memancing sambil berceloteh. Wahai pemancing, kata Abu Nawas, apakah kalian melihat sesuatu yang berkilau seperti emas hanyut di sungai? Salah satu pemuda menjawab, kami tidak melihat emas, tapi kami melihat seorang pria basah kuyup berlari membawa karung besar. Ia tampak sangat mencurigakan. Pemuda lain menunjuk arah pasar ikan. Abu Nawas segera menuju pasar ikan. Ia bertanya kepada beberapa pedagang, hingga akhirnya ada seorang penjual yang berkata, aku lihat seorang pria bau sekali membawa karung. Waktu dia lewat, ikan-ikanku seperti kehilangan selera berenang. Itu cukup menjadi petunjuk bagi Abu Nawas. Ia berjalan menyusuri pasar dan mendapati seseorang jongkok di dekat gudang ikan dengan karung besar di sampingnya. Abu Nawas mendekat dengan senyum ramah. Sahabat, bolehkah aku melihat isi karungmu? Aku sedang mencari ember emas. Pria itu langsung gugup dan mencoba kabur. Para penjaga memergoki dan menangkapnya. Karung itu dibuka, dan semua tercengang. Bukan ember emas yang ditemukan, melainkan seekor kambing basah yang menggigil kedinginan. Aku tidak mencuri apa-apa, seru pria itu. Aku hanya memandikan kambingku di sungai. Para penjaga tertawa terbahak-bahak, sementara Abu Nawas hanya bisa memijat kening. Karena belum menemukan jawaban, Abu Nawas kembali menyusuri tepi sungai dan memperhatikan arusnya yang deras. Saat sedang mengamatinya, ia melihat seorang anak kecil menarik sesuatu dari pinggir sungai dengan susah payah. Abu Nawas mendekati anak itu dan terkejut ketika melihat benda yang ditarik, ember emas yang dicari. Dari mana kau mendapatkannya? Tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab polos, ayahku menyuruhku mengambil ember ini kalau melihatnya tersangkut di pinggir sungai. Kata ayah, embernya hanyut dari rumah karena angin. Abu Nawas bertanya siapa ayahnya, dan ternyata ayah anak itu adalah tetangga dekat menteri yang kehilangan ember. Abu Nawas membawa anak itu dan ember emas ke istana. Menteri langsung merebut ember itu dan berkata, ini punya saya. Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, benar. Dan ember ini tidak dicuri siapapun. Ember ini hanyut karena pagarmu terbuka, lalu terbawa arus sungai, dan ditemukan oleh penasihatmu yang paling jujur, anak kecil ini. Sultan Harun al-Rashid tertawa keras. Jadi yang hilang bukan ember, melainkan kesabaranmu. Menteri menunduk malu. Abu Nawas menutup kasus itu dengan berkata, Tuanku, jika seseorang kehilangan barang, sebenarnya yang lebih dulu hilang adalah ketenangan hatinya. Sebagai hadiah, Sultan memberikan sebakul roti, madu, dan beberapa koin emas untuk Abu tersenyum lebar. Akhirnya, sarapan yang layak untuk penyelidik kelas dunia, katanya sambil memegang roti. Dalam perjalanan pulang, para pedagang di pasar bertanya, Abu Nawas, kau menangkap pencuri emas,
Abu menjawab santai, "Tidak. Tapi aku menemukan kambing yang lebih wangi dari pemiliknya." Orang-orang tertawa hingga memegangi perutnya. Sore itu Abu Nawas duduk di tepi sungai sambil menikmati roti dan madu. Ia menatap air yang mengalir dan berkata dalam hati, "Betapa lucunya hidup, orang kehilangan barang, kambing mandi di sungai, pemuda memancing sambil bercanda, dan ia selalu terjebak dalam urusan yang tidak pernah ia rencanakan." Tapi justru dari situlah ia menemukan kebijaksanaan dan tawa setiap hari. Hari pun berakhir dengan langit Baghdad berubah jingga keemasan. Abu Nawas melangkah pulang sambil bersenandung pelan, menyadari bahwa esok hari pasti akan muncul petualangan baru dan masalah baru, yang entah bagaimana selalu menyeret namanya. Namun begitulah Abu Nawas. Hidupnya penuh warna, cerdas, lucu, dan membuat dunia terasa lebih ringan untuk dijalani. Abu Nawas dan kasus kambing bicara di Baghdad. Pagi hari di Baghdad selalu ramai, tetapi pagi itu lebih riuh dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa ibu-ibu tampak ketakutan, sementara anak-anak berlari sambil meneriakkan sesuatu yang aneh. Ketika Abu Nawas berjalan santai menuju pasar dengan roti pemberian sultan di tangannya, ia melihat kerumunan besar di tengah alun-alun kota. Ia mengernyit, memiringkan sorbannya, dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Ada apa ini?" Baghdad biasanya ramai, tapi ini seperti pasar yang dipenuhi gosip. Lelaki tua itu berbisik, "Abu, ada seekor kambing yang katanya bisa bicara." Abu terdiam, lalu tertawa. "Kambing bicara? Kalau begitu Baghdad sudah lebih maju dari istana." Ia berjalan mendekati kerumunan. Suara riuh mulai terdengar jelas, "Kambingnya bicara. Suaranya mirip manusia. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri." Di tengah kerumunan, seorang pedagang kaya bernama Rafiq sedang memamerkan seekor kambing putih yang diikat dengan tali merah. Kambing itu tampak sangat jinak, matanya sayu, dan tidak terlihat punya kemampuan berbicara. Namun pedagang itu berseru lantang, "Siapa saja yang ingin mendengar kambing bicara, bayar 1 keping perunggu." Banyak orang maju dan membayar, memaksa kambing itu untuk bersuara. Namun kambing itu hanya mengembik seperti biasa. Rafiq lalu berkata, "Kambing ini hanya bicara saat melihat orang yang jujur. Jika dia hanya mengembik saat melihat kalian, maka itu pertanda buruk." Kerumunan mendadak heboh. Semua merasa ditipu tapi tidak bisa membuktikannya. Abu tertawa kecil, lalu maju ke depan. "Wahai Rafiq," katanya, "aku ingin mendengar kambing ini bicara." Rafiq tersenyum licik. "Tentu saja, Abu Nawas. Kau harus bayar 1 keping perunggu." Abu mengeluarkan 1 keping dengan santai. Namun sebelum ia meletakkannya, ia berkata, "Tapi apakah kambing ini bisa bicara, atau hanya pemiliknya yang pandai berbohong?" Seluruh kerumunan terdiam. Rafiq tersinggung. "Berani-beraninya kau meragukan kambingku. Tanyakan apa saja, dan ia akan menjawab." Abu menatap kambing itu dalam-dalam, lalu mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kambing dengan nada pelan namun penuh rahasia. Yang terjadi kemudian membuat semua orang membelalakkan mata. Kambing itu mengembik panjang, keras, dan suaranya terdengar seperti seseorang mengeluh. Kerumunan heboh. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan. Rafiq terperangah, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kau bisikkan pada kambingku?" Abu tersenyum lebar.
Aku hanya bertanya apakah ia setuju dengan harga roti yang semakin mahal di Baghdad. Kerumunan langsung pecah tertawa. Tapi Rafiq tidak ikut tertawa, justru semakin gelisah. Ia tampak panik seolah rahasianya sedang digali. Abu kemudian berkata, tapi aku penasaran, mengapa kambing ini hanya bicara ketika aku yang bertanya. Padahal katanya tadi kambing hanya bicara pada orang jujur. Kerumunan tiba-tiba memandang ke arah Rafiq dengan tatapan curiga. Wajah pedagang itu mulai pucat pasi. Abu melanjutkan, atau jangan-jangan kambing ini bukan bicara, melainkan sedang meniru seseorang yang sering ia dengar. Orang-orang mulai berbisik. Maksudnya apa? Apa kambing itu meniru suara Rafiq? Jadi selama ini dia yang bohong. Rafiq mencoba menyela, tapi Abu lebih cepat. Kambing ini suaranya aneh. Embikannya seperti orang yang sedang marah dan mengeluh. Sama seperti pedagang yang aku pernah dengar ketika menipu pembeli. Seluruh kerumunan menoleh kepada Rafiq. Pedagang itu tak tahan lagi. Ia berteriak, baik, baik, kambing ini tidak bicara. Itu hanya trik agar aku bisa menarik pelanggan. Kerumunan langsung gemuruh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu, ada juga yang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Rafiq langsung kabur ketakutan, meninggalkan kambingnya. Bagaimana kau tahu itu hanya trik? Tanya seorang ibu. Abu menjawab santai, tidak ada kambing yang bisa bicara, kecuali kambing yang mampu membeli makanannya sendiri. Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Setelah keramaian mereda, seorang penjaga istana datang memanggil Abu. Sultan memanggilmu lagi. Katanya ini urusan besar yang membutuhkan kecerdasanmu. Abu Nawas menepuk dahinya. Astaga, aku belum sarapan. Di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak menahan tawa begitu Abu datang. Abu Nawas, katanya, aku mendengar kabar bahwa kau membuat kambing bicara. Abu meluruskan sorbannya dan berkata, Tuanku, jika kambing bisa bicara, aku sudah menulis buku bersama mereka. Sultan tertawa besar, namun wajah Sultan kemudian menjadi sedikit serius. Abu, aku memanggilmu karena ada masalah. Ada seseorang yang datang melapor bahwa harta berharganya hilang, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang hilang. Abu memiringkan kepalanya. Bagaimana aku bisa mencari sesuatu, jika aku tidak tahu apa itu? Sultan menghela napas. Itu dia masalahnya. Ia malu untuk mengatakannya. Tapi ia bersumpah bahwa barang itu ada di istana. Ia ingin kau menemukannya tanpa menyebutkan namanya. Abu tertawa kecil. Ini pasti menarik. Barang hilang, pemiliknya malu, dan aku harus mencari tanpa petunjuk. Setelah memeriksa ruangan demi ruangan, Abu akhirnya menemukan satu hal yang mencurigakan. Seekor burung beo di halaman belakang istana yang terus mengulang satu kalimat, aduh, jangan jatuh, jangan jatuh. Abu tersenyum penuh arti. Ah, sepertinya aku tahu siapa pemilik barang hilang itu. Ia kembali ke hadapan Sultan. Tuanku, yang hilang adalah sepatu emas kecil. Sultan terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu menunjuk burung beo di halaman. Burung itu tidak pernah berbohong. Ia hanya meniru, dan kalimat yang ia tirukan biasanya berasal dari orang terdekat. Jika ia berkata, jangan jatuh, itu pasti berasal dari seseorang yang sedang memakai sepatu licin yang baru. Sultan memanggil seluruh pelayan istana. Salah satu pelayan perempuan langsung panik dan mengaku bahwa sepatunya tergelincir ke kolam ikan istana. Semua tertawa, sementara Sultan berkata kepada Abu, tak ada yang bisa menandingi kecerdikanmu. Abu kembali pulang sore harinya dengan 2 hadiah, roti manis dan sebuah pernyataan Sultan bahwa Baghdad akan selalu membutuhkan kecerdikannya. Abu berjalan sambil bersenandung dan berkata dalam hati,
setiap hari ada saja yang hilang, ada yang bohong, ada kambing basah, ada sepatu mengambang, dan entah kenapa semuanya selalu menemuiku. Ia tersenyum. Hari panjang itu berakhir dengan tawa, dan ia tahu, besok pasti akan ada kasus baru lagi yang aneh, lucu, dan penuh kejadian tak terduga. Dan tentu saja, Abu Nawas akan kembali menjadi tokoh utama. Rahasia tikus istana dan sandal yang hilang. Pagi hari di kota Baghdad selalu membawa kesibukan yang khas. Pedagang mulai membuka terpal dagangannya, aroma roti panas mulai tercium, dan suara kuda-kuda pejabat istana yang lalu lalang di jalan berbatu ikut mewarnai suasana kota. Abu Nawas berjalan santai sambil menguap, karena semalam ia begadang membantu tetangganya yang kehilangan seekor ayam, dan setelah diselidiki, seperti biasa, ayam itu ternyata sedang tidur di atap rumah sendiri. Semua orang tertawa saat melihat Abu Nawas memanjat atap sambil mengomel kecil. Hari ini, Abu Nawas berniat singgah ke istana karena ia dipanggil oleh Baginda Harun al-Rashid. Tidak biasanya ia dipanggil sepagi ini. Abu Nawas berjalan cepat menuju istana, sesekali berhenti karena ada warga yang menyapanya untuk meminta nasihat aneh-aneh. Ada yang bertanya cara mendisiplinkan kambingnya yang suka mencuri sayur tetangga, ada pula yang meminta Abu Nawas memilihkan nama untuk kuda baru. Abu Nawas meladeni semuanya dengan tawa, meski di dalam hati ia menduga bahwa panggilan Baginda pasti mengandung sesuatu yang rumit. Setibanya di gerbang istana, para penjaga sudah mengenalnya. Mereka hanya mengangguk sambil tertawa kecil, karena hampir setiap kedatangan Abu Nawas selalu berakhir dengan kejadian lucu. Setelah melewati lorong panjang, ia memasuki ruang sidang kecil tempat Baginda sudah menunggunya dengan wajah serius. Namun, dari sorot matanya, Abu Nawas tahu bahwa Baginda sebenarnya sedang menahan kekesalan bercampur geli. Baginda memulai dengan suara berat, mengatakan bahwa di istana sedang terjadi kekacauan kecil namun memalukan, dapur istana berkali-kali kehilangan makanan. Para koki sudah bekerja keras memasak, tetapi setiap kali hidangan utama akan dibawa ke meja makan, makanan menghilang entah kemana. Para prajurit menuduh tikus istana, para juru masak menuduh prajurit, sementara prajurit menuduh juru masak kembali. Keadaan semakin ricuh ketika Baginda mendapati hidangan favoritnya, kambing panggang madu, lenyap hanya dalam waktu satu kedipan mata. Abu Nawas mendengarkan sambil mengelus janggutnya. Ia menahan tawa, karena ia tahu bahwa istana penuh kejadian ajaib yang kadang tidak masuk akal. Baginda meminta Abu Nawas menyelidiki tanpa menimbulkan kekacauan lebih besar. Abu Nawas pun menyanggupi dan meminta waktu 2 hari untuk menyelesaikan misteri ini. Abu Nawas mulai dari dapur istana. Para koki sedang sibuk, minyak panas menyembur-nyembur, aroma rempah memenuhi ruangan. Semua tampak tidak percaya kalau ada yang bisa mengambil makanan tanpa ketahuan. Abu Nawas mengamati setiap sudut, bahkan menelusuri lorong sempit di belakang rak penyimpanan gandum. Di salah satu sudut, ia melihat seekor tikus kecil yang tampak gemuk berlari sambil membawa sepotong kurma. Tikus itu mencoba kabur, tetapi tersandung kulit bawang dan terjatuh telentang. Abu Nawas tertawa melihat tingkahnya, dan tikus itu langsung lari menyelinap di antara celah tembok. Ia semakin curiga, tikus sebesar itu tidak mungkin bekerja sendiri. Tetapi sebelum ia menyimpulkan sesuatu,
Tiba-tiba sandal kesayangan Abu Nawas, yang tadi ia lepas di pintu dapur, hilang sebelah. Para koki terkejut karena sandal itu lenyap dengan sendirinya. Mereka yakin sandal itu diambil oleh tikus-tikus ajaib yang kini lebih berani dari pencuri pasar. Abu Nawas merasa ini semakin menarik. Ia lalu menyiapkan rencana dengan memasang umpan berupa makanan sederhana tetapi sangat wangi, lalu ia bersembunyi di balik tumpukan karung gandum. Malam hari, saat dapur sunyi, muncullah pasukan tikus yang jumlahnya cukup banyak, berbaris seperti prajurit kecil. Yang lucunya, salah satu tikus memakai sandal Abu Nawas di punggungnya, seperti perisai. Abu Nawas hampir pingsan menahan tawa. Namun, dari arah belakang tikus-tikus itu, muncullah sosok yang membuat Abu Nawas tidak menyangka, seorang pelayan istana yang terkenal paling malas. Pelayan itu ternyata menggunakan para tikus sebagai alat pengalih perhatian. Ia meletakkan makanan di titik tertentu agar tikus-tikus datang, sementara ia sendiri mengambil makanan utama yang disiapkan untuk Baginda. Dengan jeli, Abu Nawas menyaksikan semuanya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda dan mengatakan bahwa pencuri makanan bukan tikus, melainkan seseorang yang jauh lebih licik namun kurang cerdas. Baginda terkejut, dan ia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pekerja istana. Abu Nawas kemudian memintanya menunggu. Ia membawa satu baskom besar berisi gandum, lalu melemparkannya ke tengah aula. Tikus-tikus langsung berlarian masuk melalui celah-celah dinding. Semua orang panik. Tetapi pelayan malas tadi tampak paling ketakutan. Tikus pemakai sandal Abu Nawas berlari ke arahnya dan memanjat tubuhnya. Melihat itu, Baginda langsung mengerti bahwa hanya seseorang yang sering berinteraksi dengan tikus-tikus itulah pencurinya. Pelayan itu mengaku sambil berlutut ketakutan. Baginda memberikan hukuman, tetapi Abu Nawas memintanya agar pelayan tersebut diberi pekerjaan baru yang lebih cocok, membersihkan seluruh area bawah istana, termasuk tempat tikus-tikus bermain. Semua orang tertawa, kecuali pelayan yang merana. Setelah selesai, Abu Nawas kembali keluar istana sambil menertawakan kejadian itu. Namun hari Abu Nawas belum selesai. Di pasar, ia kembali diseret oleh warga karena kini sandal barunya, yang ia beli menggantikan sandal lama yang dipakai tikus, diinjak oleh seekor kambing liar. Pemilik kambing meminta Abu Nawas menengahi, karena ia tahu Abu Nawas sering menjadi penengah masalah konyol. Abu Nawas akhirnya berdiplomasi dengan kambing tersebut dengan membawa daun mint kesukaannya. Cara itu berhasil, dan pemilik kambing begitu senang sampai menawarkan susu gratis selama seminggu. Sore hari, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, menikmati angin sambil memikirkan kejadian hari itu. Ia terkekeh sendiri, membayangkan ada tikus memakai sandal seperti prajurit. Ia merasa hidupnya memang penuh hal-hal ganjil yang seakan sudah ditulis khusus untuknya. Namun, justru itulah yang membuat banyak orang menyukainya. Malam tiba, dan Abu Nawas pun kembali ke rumah dengan cerita baru yang akan ia ceritakan pada warga Baghdad esok hari. Hidupnya selalu penuh petualangan, dan ia yakin besok akan ada kejadian aneh lainnya yang menantinya, mungkin ayam terbang, kambing yang bisa membaca, atau bahkan sandal yang kembali dicuri tikus. Tetapi Abu Nawas sudah siap, seperti biasa, dengan tawa yang selalu menyertai hari-harinya.